Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa ajratan fil ilm wa barakatan fil rizqi qabla al maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma wa najatan minan nar wa afwan dal hisab wal badat hadatan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa taala kulluhum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim wa kammil bil khair. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim wa kammil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Sirul Asrar artinya rahasia dari segala rahasia. Qala al-mu'allif rahimahullah wa haqiqatul insan mahrum. Kemarin sudah kita jelaskan mahrum, mengulangi sedikit saja. Lizalikan nur. Minggu kemarin kita mengisahkan tentang orang yang hidup menuju Allah itu mendapatkan mahrumnya, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan itu diberikan Allah secara khusus kepada mereka. Nah, beruntung orang-orang kayak pian-pian yang sudah bertawajuh hati ingin mengenal Allah terus-menerus. Bertakarub itu termasuk mengenal Allah. Jadi pian duduk ini, belajar ini termasuk takarub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin saya ajibah mengatakan manusia itu 3 keadaan secara umum. Memperdalam keislaman itulah yang disebut dengan memperbanyak ibadah. Ya Pak, memperbanyak ibadah. Mempelajari tentang hati itu akan memperkuat keimanan. Yang ketiga, at-tafakkur wan nazarah, bertafakur dan nazarah. Nah, termasuk dudukan kita belajaran ini tafakur dan nazarah, bagaimana memandang tentang ketuhanan Allah. Maka itu dimasukkan dalam kategori klasifikasi ihsan. Ihsan itulah permata yang indah di dalam agama kita. Subhanallah. Nah, beruntung kita belajaran hal-hal seperti ini. Maka semua itu adalah nur bagimu. Semua tafakur kita tentang Allah, tentang alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, tentang memikirkan peristiwa kejadian langit dan di bumi ini yang ternyata tidak ada satupun tanpa korelasi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik, yang belakangan di dalam Al-Qur'an disebut dengan ulul absar, yaitu orang-orang yang sudah memiliki mata hatinya, orang yang memiliki nur cahaya hatinya. Faqala fil hadisil qudsi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, al insan sirri wa ana sirruhu. Aku adalah manusia itu adalah sirri, rahasiaku, kata Allah. Wa ana sirruhu, sedangkan aku sirruhu, rahasia mereka, rahasia manusia, rahasia. Subhanallah, insan itu rahasiaku, aku sendiri adalah rahasia manusia. Subhanallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, ana minallah ta'ala, aku daripada Allah, wal mu'minuna minni, sedangkan orang mukmin itu daripadaku. Bertalian dengan hal ini min qauli hadisil qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi, sesungguhnya
aku telah menciptakan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, min nuri wajhi, daripada nur wajahku. Apa tuh nur wajah? Wal murad minal wajhi zatil muqaddasil mutazaliyati fi sifatil arhamiyah, kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, syabaqat rahmati ghadabi. Yang dikehendaki, yang dimaksud dengan Muhammad itu aku ciptakan daripada nur wajahku adalah, yaitu minal wajhi zati, dari wajah zat yang suci, yang ditazalikan sifatil arhamiyah, daripada sifat-sifat ketuhanan yang umum yang disebut dengan arhamiyah, yaitu Rahman dan Rahim Allah, Rahman dan Rahim Allah, atau yang dikenal dengan rahmat Allah. Kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, sebagaimana di dalam hadis qudsi, syabaqat rahmati ghadabi, terdahululah aku dahulukan rahmatku daripada godobku, marahku di dunia ini. Apa maksud di sini? Saya ingin mengetengahkan tentang bahasan yang menjawab bahasan bab awal tentang Nur Muhammad kemarin, tentang Nur Muhammad. Nah, ada tentu pemahaman di sini, jangan memahami secara tekstual saja, tapi perlu memahami maknawi yang lebih dalam supaya otak kita menjadi tidak kabur. Otak yang kabur ini kan susah. Paloy habis pengajian, ini Paloy habis pengajian nih, apalagi yang tidak pernah belajar Bibai. Ini habis pengajian Paloy ini melihat dokter praktek 4 jodoh masuk ke dalam. Habis berobat sakit gigi Bibai, berobat, aku dikasih dokter resep, bayar aja dokter. Bayar aja Paloy. Mentang-mentang sudah pengajian, anu nih Paloy ini. Dok, ulun bertanya dok lah aja Paloy ini. Nang menyembuhkan itu siapa dok? Dokter kah? Allah Ta'ala aja. Wah, aja Paloy ini. Jadi jadi dokter Allah Ta'ala nang menyembuhkan, dokternya orang Islam juga, orang anu ngerti juga Bipai. Dokternya nih meskipun dokter sempat aja belajar Bipai. Lewat YouTube kah dokternya belajar? Lewat apa lagi Bib? Facebook kah? Lewat manakah dokter ini nyelinap masuk di manakah? Nah, pintar juga toh. Allah Ta'ala. Kok anehnya aja Paloy? Allah yang menyembuhkan, masa yang menerima bayaran dokter aja? Wah, coba jadi dokter. Ini apa nih kira sebenarnya di anak parai kan dokter ya lah. Anak mau tidak bayar kak? Kayak tupang dok ajar. Sudah aja dokter keluar aja sudah bawah sudah resepnya. Bon. Luar, karena bayar tapi dokter pintar juga mau resep aja. No, datang ke apotek. Obat keluar. Jadi 300.000 aja anu kan nyebut. Astagfirullahaladzim nyepayu. Kenapa aja istighfar ya? Kenapa aja? Kada menerima bon nih pangjar. 300.000 nih jar bayar. Ada jadi ya Paloy. Kan. Jadi hati-hati juga belajar tuh jangan sampai salah kaprah, salah memahami. Menyembuhkan memang Allah. Tapi karena kita hidup di dunia, maka kita perlu memang bayar bila sesuatu. Kan gitu. Sama guru ditanyai. Guru aja. Bulan puasa tahun dulu tuh ulun jar aja Paloy. Ulun kelaparan singgah di warung. Apa hukumnya guru jar? Hukumnya anak minta halalakan kan? Manusia minta halalakan. Jadi gurunya ini pintar juga, Pak. Dibayari hukumnya aja sih Din. Hukumnya dibayari. Yang enggak ada dibayari. Itulah makna syariat. Makna syariat ialah kita harus penuhi sholat 5 waktu. Syariat dilaksanakan. Kenapa? Karena kita punya jasad. Jasad kita ini kalau pian sudah nanti meninggal dunia, ada perlu lagi jasad kelak di alam roh. Perlulah mangkat takbir Allahu Akbar.
Habib, Habib wah, mana kayak ini nah, cocok aja kayak pian ini ahli surga pian ini wah. Dulu akan Habib aja masuk surga sudah, kita di belakang sidin aja ya kelak, mengikuti awak sidin pang nah ya kelak. Maksudnya itu tadi itu syariah. Syariah itu sesuatu yang kamusnya tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Secara apa? Secara kebiasaan kita, secara umum. Udah aja sebenarnya syariat itu kan. Maka ketika kita meninggal dunia, kita tidak lagi sholat seperti ini. Yang disebut di dalam hadis, innal anbiya wassalihin au biha lil makna asalin al auliya Allah yusalluna fi kuburi, mereka sholat di kubur mereka. Maksudnya lil makna munazah, mereka bermunajat di kubur mereka. Kalau pian sholat, pian kerjakan, mengenal Allah terus menerus, nanti pian meninggal dunia, pian bermunajah. Yang kemarin ulun katakan kemarin ada 4 kelompok manusia. Dengan beberapa dalil, kita bisa ambil satu dalil di dalam Al-Quran, tapi 4 golongan atau 2 dalil. Satu kelompok manusia yang disiksa Allah, itu sudah tahu aja pian, harus pakai dalil lagi itu. Kedua adalah para pendosa, ijil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim Rabbana absarna wasaminna farji'na na'mal solihan. Orang-orang pendosa yang mati disiksa di kubur mereka, mereka bertengadah kepada Tuhan, ya Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Kami sudah yakin nah, inna minal mukinin, kami sudah benar-benar yakin. Kelompok kedua tuh, jadi kerjaannya Pak, orang mukmin pendosa, keadaannya Pak, ya macam-macam orang mukmin maksiat nih, tidak zakat, tidak mau sedekah, macam-macam, maka orang itu pendosa. Yang ketiga, kelompok ketiga, tidur aja. Habis meninggal, tidur aja, pas bangun baru terkejut. Yaumul akhir, bangun, wajud. Itu di dalam Quran surah Yasin. Yang pada hari itu al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang kaki-kaki mereka menjadi saksi, tangan dan kaki mereka menjadi saksi kepada mereka. Yang terkejut pada waktu saat dia bangun. Itu dalam Quran surah Yasin juga ada kalimat apa guru? Ingat ayatnya? Udah ingatkan anak. Yang mereka itu bangun, tidur, terkejut. Kita lupa ayatnya. Ada apa nih? Di mana nih kita nih? Ternyata sudah di yaumil akhir. Kelompok yang keempat, yang yusalluna fi kuburihim. Wa tasabanal ladzina qatilu fi sabilillah amwatun bal ahya inda rabbihim yarjukun. Itulah, kamu mengira orang-orang yang berjihad itu mati mereka, bal ahya mereka itu hidup, inda rabbihim di sisi Allah lah mereka mendapatkan nikmat rezeki. Di dalam hadis mereka, di dalam hadis Nabi, rezeki itu dimaksudkan mereka di kubur mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yusalluna fi kuburihim. Yang ketiga ingat dalilnya itu, karena mencari akan dalam hadis di dalam Al-Qur'an itu. Nah, kita pingin di mana? Di nangka 4. Nah, yang lebih lah nang di keempat. Bila pian meninggal, pian mendoakan. Tidak lagi mengharap doa anak-anak bini pian, tidak perlu. Pian sudah, bahkan pian bisa mendoakan anak-anak pian karena pian bermunajah kepada Allah. Itulah yurjaqun nikmat bagi orang beriman. Yaitu orang yang ma'rifatullah, orang yang dianggap Tuhan kekasihnya, karena orang yang mengenal Allah kekasih. Pian dekat dengan gubernur, dekat terus ya Allah, sering bertemu, sering bercengkrama. Akhirnya pian mengenal apa pekerjaan gubernur nih, apa yang dikerjakan oleh gubernur nih. Akhirnya gubernur juga sayang kepada ya, nah ini dengan Allah bukan main, ndak ada apa-apanya gubernur itu. Nah, lalu apa hubungannya ini? Maka Allah mengatakan tadi seperti firman Allah, wa qala Allah taala sabaqat rahmati ghadabi, hadis kursi ya.
telah mendahulilah rahmatku daripada kemarahanku. Ai wa qala Allah taala lin nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad kami utus kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang dimaksud nur wajahku itu, kamu Muhammad aku ciptakan dari nur wajahku adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pian bisa memandang rahmat dalam hidup ini, maka pian bisa berarti memandang nur Muhammad. Subhanallah. Nyaman kelak, enak memahami. Nah, rahmat itu bagaimana? Seluruh lini, baik hawa yang pian rasakan, pohon yang pian lihat, apalagi melihat kipas angin, mikrofon, wadai, apalagi Bib, melihat Habib, melihat orang lain, siapapun juga, melihat orang kafir pun, melihat anjing pun, melihat babi pun, melihat nyamuk pun yang sering menggigit pian. Nah, menggigit pian lah. Istri yang sedang ngomel kepada pian. Ada yang kadang-kadang lah. Ada semua juga ada. Apa lagi Bib? Melihat anaknya agak nakal atau sangat nakal, tidak lain illa rahmatillah, kecuali sebagai rahmat Allah. Bila kau memandang itu, itulah yang disebut orang yang bersatu dengan nur Muhammad. Orang yang melebur dirinya kepada nur Muhammad itu ialah orang yang bisa memandang segala sesuatu rahmat. Meskipun ini disampaikan, kata Syekh, tidak akan semua orang bisa, mungkin tidak mengerti, mungkin tidak paham, atau sepenggal-penggal saja. Tapi apabila ini sudah terjadi pada diri orang lain, dia tidak akan lagi pernah iri kepada orang lain, hatinya lembut kepada orang lain, hatinya ingin berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Subhanallah, jadilah dia orang-orang yang memiliki kualitas terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat Allah, semuanya rahmat ya Pak Guru? Kalau bisa. Makanya Syekh mengajarkan dengan cara apa kemarin? Melihat takdir Allah sebagai af'al Allah. Melihat, bisa menerima takdir, dulu sudah bisa menerima takdir. Isi dari takdir itu tidak lain, af'al Allah itu isinya adalah arhamiyah, tazali arhamiyah, yaitu bertajalinya Allah pada sifat-sifat kasih sayangnya kepada kehidupan ini. Makanya katak pun disayangi oleh Allah, apalagi pian. Walaqad karamna bani Adam, kami muliakan bani Adam itu. Kalau nafsakanlah. Wa min qaulillahi ta'ala fi kitabillah Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian minallah, dari Allah itu, nurun wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Nurun di situ dimaksud tidak lain adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi artinya telah datang kepada kalian nur Muhammad, yaitu Nabi SAW, kitabun mubin. Secara makna batin, ruh Nabi itulah ruhul alam yang kemarin. Itulah yang disebut dengan oleh Syekh Nur Muhammad atau hakikatul Muhammadiyah. Hakikat Muhammad itu adalah Nur Muhammad, ya kah? Nah, jadi nama-namanya ketika dia menjadi diri al-insan, dijasadkan dia, itulah disempurnakan kepada Nabi Muhammad. Ruh beliau itulah yang asli daripada Nur Muhammad. Penjohirannya menjadi diri Nabi, penjohiran yang lain adalah alam semesta ini dari ruh Muhammad. Ruh-ruh yang lain tertetes dia daripada ruh Muhammad. Pian kita, jasad kita semuanya ini adalah Nur Muhammad sebenarnya. Tidak beda, tidak Nur Muhammad semuanya. Nah, itu yang terjelas di dalam Al-Quran. Karena itu Abu Yazid Bustami mengatakan dalam Kasful Mahjub, ketika beliau dalam musyahadah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ringkas kisah, maka beliau merasakan, lalu beliau berdoa kepada Tuhan, Allahumma inni bikulli anaitani la
kinuni an asla ilaika, wahai Tuhan, aku yakin aku ini berasal dari Engkau, tapi aku ini bukan Engkau. Paham ya? Aku ini selama-lamanya bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 239 ya, 629. Oh, 269. Nah, aku ini bukan daripada Engkau. Nah, sambungannya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama sufi ya, ulama sufi. Innaka takhlasu min anaituka bi'tibaika li habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iktahil biturabi qadimah. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, jadilah engkau mengikuti kepada kecintaanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktahil biturabi qadimah, sampai berada di bawah telapak kaki Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Itulah makna Nur Muhammad. Dalam praktek kemarin, ini sebagai penutup pembahasan masalah ini di bab ini, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Subhanallah. Alam semesta tidak diciptakan kalau tidak Muhammad. Hadis yang lain banyak. Hadis ini saya menemukan ada 10 buah hadis. Syekh Said Al-Maliki Al-Hasani menyampaikan dalam kitab beliau Mafahim, ada lebih 10 kitab hadis tentang masalah bagaimana Adam hanya bisa dikabulkan doanya karena dia menyebut nama Muhammad. Luar biasa. Muhammad itu, nama Muhammad itu luar biasa. Makanya dulu orang banyak memberi nama anak Muhammad supaya jangan masuk neraka, karena bila nama Muhammad tidak bisa dimasukkan neraka. Atau Ahmad ya Habibi, itu ada kan anaknya kan. Nah itu namanya aja hanya baru, belum menorangnya, belum menurnya. Subhanallah. Maka kita ini dari batang tubuh kita, betul dari Adam batang tubuh kita. Adam itu dari apa? Dari tanah. Iblis, setan, malaikat dari macam-macam, ada dari nur dan sebagainya. Tapi nur alam ini, jika dia berada di alam ini, itu dari nur yang satu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard, ya kah? Andaikan orang kafir itu tahu bahwa langit dan bumi ini asalnya satu juga, kemudian kami belah dia, dalam Al-Quran tuh kan. Maka itulah yang dimaksud asal kejadian. Maka batang tubuh dan kehidupan ini, termasuk ruh kita, tubuh kita, itu sebenarnya dari Nur Muhammad. Nama lain di dalam bahasa Al-Quran adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijohirkan lagi rahmat tuh tanah. Tubuh pian ini dari tanah. Dijohirkan lagi tanah itu dari Adam pian, dari Abah Mama pian. Dijohirkan lagi Abah Mama pian tuh, dijohirkan tuh diperjelas lagi dari Kai Sidin, dari Datu Sidin. Dijohirkan lagi datu pian tuh Adam alaihi salam. Itu penjohiran ngarannya dari tidak. Nah, seperti juga kita memahami zikir itu dari tidak ada huruf suara. Karena alam semesta ini sebelum ada huruf dan suara adalah sesuatu. Enggak ada sesuatu. Allah menyimpulkan satu titik. Titik itu disebut dengan Nur Muhammad. Kalau di kampung orang berkaji noktah. Noktah itu titik. Itulah disebut dengan Nur Muhammad. Dari situlah Nur Muhammad. Karena itu secara ilmu fisika modern itu bisa diterima. Bahkan sekarang fisika modern sudah mengakui adanya Big Bang, ledakan kan. Itu dari yang satu kemudian meledak, terpecah jadi alam semesta. Big Bang itu dalam Al-Quran sudah ada itu. Luar biasa. Sebutannya adalah Nur Muhammad. Kenapa jadi begitu? Karena tertemunya banyak hadis, lalu disimpulkan Nur wajhi itu adalah Nur Muhammad. Subhanallah. Dan bila pian ingat Nur Muhammad itu pian pasti menangis. Prakteknya begini maksud saya, kalau kita sembahyang jangan lagi ada keakuan kita hebat. Yang hebat itu hanya Allah.
dan yang dititahkan Allah, hamba yang dicintainya adalah Muhammad sebagai hamba. Siapa Muhammad ini? Baik sebagai Sayyid ruh, Sayyidur ruh, maupun Sayyidul jasad, maupun Sayyidul absar, Sayyidul alam, Sayyidul akwan, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, paham ya lah. Maka kita mengerjakan sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Pekerjaan siapa yang terdahulu nih? Warisan siapa ini? Nabi Johir. Ruh kita yang ikut ketika kita takbiran sholat. Dari siapa? Dari Nur. Sadarilah itu. Jangan merasa sombong diri kita. Yang ada pada diri kita ini apalagi kemarin? Dosa dan kesalahan. Iktiraf kita mengadu kepada Allah itu. Jangan merasa ada sedikit pun di hati kita merasa kita yang hebat. Kalau kita sudah melakukan amal semata-mata itu karena ada makna pengabdian seorang hamba, namanya adalah Nur Muhammad, johirnya adalah Nabi Muhammad. Nah, gampang mana kelak. Siapa yang bisa mengabdi kepada Allah itu? Nur Muhammad. Kita ini damping aja, apa nih? Apa, Guru? Nah, ikutin orang aja, ikut kereta api di belakang aja. Ya kelak. Nah, ikut kereta api di belakang Nabi Muhammad. Nah, itu Tete Abu Yazid aja sudah orang yang ahli ibadat, ulama besar, disuruh apa? Berkereta api dengan Nabi Muhammad. Berkereta api Nabi Muhammad itu bukan hanya menuruti hadis saja, tidak, itu teks. Hidup kita ini lebih daripada sekedar teks. Lebih daripada sekedar teks hadis maupun teks Al-Qur'an. Duduk di sini pian ada dalam hadis. Habib duduk nangin adalah dalam hadis. Dedak pakai baju kayak ini pang adalah dalam hadis. Enggak ada juga. Berbajulah baju warna apa nih warnanya gak ada tahu juga nah. Adalah ada dak lah. Tapi kita paham itu sesuai dengan hadis. Dengan kias kita, dengan takwil kita akhirnya mengerti. Itulah bagian daripada Nur Muhammad itu. Maka maksud saya disadari itu sehingga kita tidak ada lagi ketika kita meninggal merasa kita hebat. Yang ada kita ini apa? Punya kesalahan dan dosa. Meskipun ibadah kita banyak, tapi sadarilah ini bagian daripada pekerjaan Nur Muhammad, bagian daripada pengabdian seorang hamba yang luar biasa. Maka kita bisa dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah bila melewati saluran itu tadi. Satu, yang kedua, bagus lagi ruhnya langsung yang memberi tanda kepada kita. Ah, itu bawa harum meninggal. Nah, bila itu bawa harum meninggal. Dari kita bawa harum Jepang banyak, tapi pakai kapur baru harumnya. Nah, kalau lagi pakai sanang lucu nih lah, habis saya sudah nah. Lah, mengertilah mudah-mudahan lah. Karena dijelaskan tunggal di kita, pulang memahami. Nah, tidak yakin tentang Nur Muhammad tidak ada masalah. Orang lain misalnya tidak yakin Nur Muhammad tidak ada masalah, karena ini soal bagian dalam. Ayo anak mau ambil, mau tidak silahkan tidak ada masalah. Ya lah. Yang untung itu yang percaya, karena tidak ada salahnya. Yalah, tidak ada salahnya. Percaya hari akhirat itu beruntung ketimbang orang tidak percaya hari akhirat. Yang percaya kepada hari akhirat pasti dia mempersiapkan diri. Yang tidak percaya hari akhirat mempersiapkan diri lah dia. Ah, dongeng belaka aja ya lah. Nah, tapi kalau percaya dengan hari akhirat, percaya kemudian dia melaksanakan, dia pasti beramal siap-siap. Orang yang percaya yang disampaikan Nur Muhammad itu apa? Tidak ada lagi pengakuan dirinya merasa hebat. Yang ada yang maha agung, maha besar itu Allah Subhanahu. Nur Muhammad pun tunduk begitulah. Bahasa lainnya nenek moyangku tunduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun juga tunduk dan takzim kepada Allah. Makanya yang kita pelajari qalbun Nabi. Hati Nabi itu bagaimana? Hati Nur Muhammad itu bagaimana? Subhanallah. Karena lebih lanjut hati Nur Muhammad kita perdalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana
دروس القرآن